Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Bintang Prawira Firmansyah dari kelas 8 Bright. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan semakin maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Apa itu kekerasan? Kekerasan merupakan tindakan yang tidak terpuji. Kekerasan bisa terjadi di mana saja, termasuk di kalangan remaja, karena para remaja salah dalam memilih pergaulan, faktor budaya negatif dari luar, sikap nasionalisme yang kurang, dan juga penggunaan bahan-bahan terlarang yang mau membuat emosi mereka tidak stabil, serta faktor orang tua yang tidak mengarahkan anaknya ke hal yang lebih baik. Di Indonesia sangat sering terjadinya kekerasan di kalangan remaja. Bahkan tak jarang mereka melakukan kegiatan tawuran antar sekolah atau kelompok satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang membuat siswa tersebut tak jarang menjadi korban dari perbuatan negatif yang merugikan dirinya sendiri. Ciri remaja atau pelajar yang terlibat tawuran diduga dipengaruhi oleh beragam kondisi seperti lingkungan tempat tinggal, kedekatan dengan orang tua, dan anggota keluarga lainnya. Kemudian, kekerasan di media juga mempengaruhi remaja dan dapat menyebabkan mereka bertindak agresif. Meskipun sulit untuk menentukan apakah kekerasan di media mengarah langsung ke kekerasan remaja, penelitian telah menunjukkan bahwa bermain video game kekerasan meningkatkan pikiran dan perilaku agresif. Untuk faktor penyebab dari permasalahan ini ada 4, yaitu yang pertama, mengalami krisis identitas, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu identity crisis. Penyebab tawuran ini karena remaja atau pelajar tersebut sedang mengalami krisis identitas. Identitas diri yang dicari remaja adalah bentuk pengalaman terhadap nilai-nilai yang akan mewarnai kepribadiannya. Kemudian faktor yang kedua, memiliki kontrol diri yang lemah, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu weakness of self-control. Penyebab tawuran ini karena remaja memiliki kontrol diri yang lemah. Kontrol diri merujuk pada ketidakstabilan emosi. Emosi ini meliputi mudah marah, frustasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mampu menyesuaikan diri, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu self-maladjustment. Penyebab tawuran ini berasal dari faktor internal atau dari dalam diri sendiri, yaitu karena tidak mampu menyesuaikan diri. Pelajar yang melakukan tawuran biasanya tidak mampu melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang kompleks, seperti keanekaragaman pandangan, ekonomi, budaya, dan berbagai perubahan di berbagai kehidupan lainnya, yang semakin lama semakin bermacam-macam. Kemudian faktor yang terakhir yaitu pengawasan orang tua yang tidak memadai. Faktor ini, ketika orang tua tidak memberikan pengawasan yang memadai, remaja cenderung akan melakukan perilaku agresif atau aktivitas kriminal. Tanpa pengawasan orang dewasa, remaja tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang baik atau untuk mengenali resiko. Secara keseluruhan, remaja membutuhkan disiplin yang adil dan tegas serta interaksi yang konsisten dan arahan dari orang tua. Ketika orang tua mengambil peran aktif dalam kehidupan remaja mereka, itu mengurangi kemungkinan kekerasan remaja. Untuk solusi dari permasalahan ini yaitu ada 3. Yang pertama, perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah terulangnya kembali kasus kekerasan, serangan balasan karena dendam. Pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya mencegah terulangnya kasus kekerasan di kalangan remaja. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah pada anak remaja yang rentan, termasuk mereka yang merasa terkucilkan dari pergaulan sosial dengan teman sebaya mereka. Dan solusi yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling pada korban untuk mengatasi trauma atas kejadian kekerasan yang mungkin dialami oleh remaja atau teman sebaya mereka. Untuk hikmah dari permasalahan ini, yaitu orang tua harus lebih memperhatikan pergaulan anaknya.
Selain itu, orang tua juga harus mengetahui permasalahan apa yang dihadapi anaknya dan membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki anak tersebut, agar anak pun bisa lebih terbuka terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, untuk para orang tua di Indonesia dimohon untuk selalu memperhatikan keseharian anaknya, karena peran orang tua sangat penting bagi kehidupan anaknya sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.